Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Saiful Bari. Kali ini saya kembali akan memberikan review sekaligus tutorial salah satu mesin kopi dari Almas Indonesia. Ini mesinnya. Ini adalah mesin espresso mesin Almas tipe ACM 6851. Mesin ini sudah dilengkapi dengan thermoblock heating system. Lalu kemudian 1350 watt dan mesin ini dilengkapi dengan katup pengaman sekaligus gitu ya. Diklaim bisa menghasilkan 15 bar untuk pompanya. Teman-teman. Nah, mari kita berkenal lebih jauh lagi berkaitan dengan unit mesin yang ini. Saya mulai dengan ini. Ini adalah water tank ya. Ini kapasitasnya 1,2 liter. Ketika teman-teman mengisinya, pastikan tidak melebihi batas maksimal dan kalau dipasang harus pas supaya air tidak ada masalah gitu ya. Berikutnya adalah ini group head ya, single group head. Lalu ini adalah manometer. Jadi meskipun mesin ini mesin kecil, tapi ini dilengkapi dengan manometer. Teman-teman bisa cek gitu ya tekanannya di fitur ini. Yang berikutnya ini ada tongkat uap ya. Ini adalah tongkat uapnya teman-teman. Tongkat uap dilengkapi dengan sleeve atau semacam nozzle. Ini cocok banget kalau teman-teman mau bikin klasik cappuccino yang membutuhkan foam lebih tebal, lebih banyak. Nah, tapi kalau teman-teman ingin membuat latte art gitu ya, ini penutup ini harus dibuka supaya kualitas susu yang di steaming nanti lebih silky ya, lebih shiny, lebih glossy, nggak banyak gelembungan, tidak dry foam, tidak terlalu berlebihan juga foamnya. Jadi kalau mau bikin klasik cappuccino ini dipasang, tapi kalau mau bikin latte art tidak perlu. Gitu, teman-teman. Nah, di sebelah sini ini ada knob ya, ada putaran untuk mengatur banyak sedikitnya, besar kecilnya ya, tekanan steaming ketika teman-teman melakukan steaming susu. Manometer sudah, tongkat uap sudah, knob sudah, group head juga sudah. Nah, teman-teman, ini ada drip tray-nya dan ini sangat mudah ya kita ambil dan kita bersihkan. Ini ada pelampung ya warna merah nih. Jadi kalau teman-teman ketika proses bikin kopi dan seterusnya gitu ya, flushing gitu ya, nanti kan air jatuh ke sini nih. Kalau misalnya sudah hampir penuh, maka pelampungnya itu akan naik. Sangat simple, sangat sederhana, tapi sangat penting supaya tidak banjir kemana-mana, berhubungan dengan clean working area lah ya, hygiene juga. Yang menarik teman-teman, selain ada tempat untuk meletakkan gelas sekaligus menghangatkan di bagian sini nih gitu ya, itu mesin ini ya meskipun kecil sudah dilengkapi dengan fitur volumetric control. Jadi di bagian sini nih ada 4 tombol ya, dilengkapi dengan lampu gitu ya, lampu. Nah, tombol pertama ini berkaitan dengan power on off. Lalu di sebelahnya ya, ini ada 2 simbol. Yang pertama adalah simbol cangkir, lalu kemudian yang kedua simbol uap. Untuk simbol cangkirnya ini ada 2, ada yang 1, ada yang 2, ada yang single, ada yang double. Ini menunjukkan gitu ya, mesin ini dilengkapi dengan program volume gitu ya, yang bisa teman-teman atur ya. Ada yang single, ada yang double. Cara settingnya, cara kalibrasinya nanti akan saya tunjukkan sebelum saya membuat espressonya gitu teman-teman. Nah, untuk simbol uap ini diperuntukkan ketika kita mau steaming susu gitu ya. Jadi saya ulang, di bagian atas inilah tombol-tombol itu berada, ada 4, ada on off, ada single espresso, ada double espresso, lalu kemudian ada tombol untuk steam susunya. Untuk mesin saya kira itu yang dimiliki mesin ini. Nah, satu lagi, mesin ini materialnya tidak semuanya plastik ya, ada sebagian besar adalah stainless. Jadi menarik gitu ya teman-teman. Saya kira udah ya untuk mesin. Ketika teman-teman membeli mesin ini, maka selain unit mesinnya, teman-teman juga akan dapat jelas buku panduan ya, manual. Ini versi bahasa Inggris. Jangan khawatir kalau teman-teman lebih biasa, lebih nyaman dengan bahasa Indonesia. Ini ada buku manual yang berbahasa Indonesia.
Di sini sebenarnya gitu ya, teman-teman bisa baca gitu ya, fitur-fitur apa yang dimiliki oleh mesin ini dan juga panduan penggunaan berikut dengan perawatannya. Ada semua di sini ya. Jadi jangan males membacanya ya ketika teman-teman beli nanti. Oke, berikutnya teman-teman akan dapat katalog. Lalu ini yang tak kalah penting, ini adalah kartu garansi ya. Jangan sampai hilang. Oke. Kalau bisa ketika teman-teman beli langsung minta stempel dari tokonya supaya nanti kalau mau klaim garansinya lebih mudah dan lebih cepat. Oke. Selain buku manual, kartu garansi, teman-teman juga akan dapat ini ya, portafilter. Oke. Jadi teman-teman akan dapat portafilter bawaan, satu portafilter seperti ini. Tetapi dengan filter basket yang dua. Ya, ada yang kecil, ada yang gede, ya. Yang kecil ini diasumsikan untuk single dan yang gede ini diasumsikan untuk double. Oke. Saya letakkan dulu. Berikutnya teman-teman juga akan dapat ini. Ini adalah sendok sebenarnya. Ya, berbahan plastik dan juga nyatu dengan temper plastiknya juga. Jadi kalau teman-teman merasa gitu ya, temper plastik ini kurang gitu ya, maka teman-teman bisa upgrade tempernya menjadi temper yang lebih profesional seperti ini. Jadi pihak Almas Indonesia juga menjual temper yang seperti ini ya, yang lebih profesional. Oke, supaya kemampuan teman-teman ketika membuat espresso, terutama ketika temping, terupgrade dengan temper yang seperti ini. Oke. Nah, untuk portafilternya ya, seperti yang saya jelaskan barusan, ini kan portafilter standar bawaan gitu ya. Saran saya ya, kalau teman-teman ingin mengupgrade skill kebaristaannya juga gitu ya, teman-teman upgrade juga portafilternya ya. Almas menjual portafilter yang seperti ini. Oke, ini adalah portafilter yang naked dan unpressurized atau non pressurized portafilter. Jadi dengan menggunakan portafilter ini maka kontrol ekstraksi ada di tangan barista. Artinya ada di tangan teman-teman semuanya. Untuk teman-teman yang suka challenge ya, ingin mengupgrade skillnya, kehadiran portafilter ini sangat membantu tentu saja. Oke. Terus pihak Almas sebenarnya selain menyiapkan dan menjual mesin, juga menjual barista tools yang lainnya. Seperti misalnya ini. Ini adalah distribution tool. Ini bisa kita ini ya, apa namanya, atur-atur kedalamannya, sangat mudah ya. Untuk link pembeliannya akan saya cantumkan nanti di deskripsi video ini. Terus tambahannya adalah Almas juga menjual ya, ini temping mat ya. Terus tambahannya lagi, nah timbangan aja disiapkan, termasuk grindernya nanti yang juga akan saya pakai ya. Oke. Dan terakhir ya, untuk barista tool yang ditawarkan oleh Almas adalah jug. Ini 350-an mili. Oke, masih enak dipakai. Masih enak dipakai. Oke. Jadi teman-teman, selain nanti bisa membeli unit mesinnya, teman-teman juga bisa belanja barista tools yang lainnya untuk menunjang ya, apa namanya, kemampuan kebaristaan teman-teman. Oke. Nah, setelah ini saya akan jelaskan bagaimana cara mengatur, cara men-setting ya, memprogram untuk volumetric controlnya, baik yang single maupun yang double sebelum kita praktek membuat espressonya. Tentu saja nanti juga akan dilanjutkan dengan praktek steam susu yang akan dilengkapi dengan latte art. Oke, yuk kita lakukan penyetingan ya, pengaturan berhubungan dengan apa namanya, fitur yang cukup canggih yang ada di mesin ini meskipun kecil, yaitu volumetric control. Oke teman-teman, saat ini saya ingin menunjukkan bagaimana cara sederhana melakukan pengaturan untuk volumetric control baik single maupun double espresso yang ada di mesin Almas tipe ACM 6851 ini. Oke, pertama kita perlu hidupkan mesinnya. Lalu pastikan ya, lampunya itu menyala terus-menerus, tidak berkedip-kedip. Itu artinya mesin sudah siap dipakai. Oke, sebelum saya menunjukkan caranya, saya ingin menegaskan bahwa gitu ya, program volumetric control yang ada di mesin ini sebenarnya targetnya itu adalah target waktu, bukan target yield atau hasil. Karena kalau hasil, yield itu biasanya agak geser meskipun sedikit. Jadi sekali lagi targetnya adalah waktu ya, karena kalau hasil ada pergeseran. Begitu teman-teman, meskipun nggak banyak pergeserannya. Oke.
Caranya sangat simpel. Kalau kita ingin melakukan pengaturan ulang untuk yang single espresso, yang ini ya, berarti caranya itu tinggal tombol ini ditekan dan ditahan. Ya, berapa lama target waktunya sesuai yang teman-teman ini ya, apa namanya, inginkan. Nah, ini mesin masih berkedip-kedip, artinya belum siap dipakai. Begitupun nanti ketika teman-teman gitu ya ingin melakukan pengaturan ulang untuk yang double, yang simbolnya ini 2 cangkir gitu ya. Tinggal ditekan dan ditahan sesuai target waktu yang diinginkan. Kita mulai untuk yang single dulu, oke? Sip. Kita mulai sekarang 1 2 3. Oke, ini pra infusi. Oke. Lanjut. Nah, seperti ini. Oke, target waktunya silahkan ditentukan ya teman-teman. Oke, misalnya stop. Jadi sesimpel itu. Lalu kemudian tombol-tombol yang ada di sini lampunya itu berkedip-kedip. Itu artinya mesin sedang mengingat, menghafal memorinya. Nah, kalau sudah menyala lagi terus-menerus seperti ini tidak berkedip-kedip, itu tandanya gitu ya, memori yang tadi sudah dihafalkan oleh mesin. Jadi nanti tinggal diulang aja. Gitu, teman-teman. Nah, kalau kita ingin melakukan pengaturan ulang untuk yang double, caranya sama kayak tadi. Oke? Kita singkirin dulu. Ganti gelas yang ini, sebenarnya tidak perlu diganti, nggak apa-apa. Oke. Kita mulai ya. Ini ditekan dan ditahan sesuai target waktu yang diinginkan. Misalnya 20-30 second. Oke, kita mulai dari sekarang. 1 2 3. Sama ya, ada prainfusinya. Jangan dilepas kalau target waktunya belum tercapai. Oke. Biarkan terus. Oke, lanjut. Ya, saya contohkan 20 second. Stop. Ini 20 second. Ya, hasilnya itu sekitar 62-an. Sekali lagi targetnya adalah waktu, bukan hasil, bukan yield. Kalau yield, hasil biasanya ada geser-geser sedikit. Seperti itu, teman-teman. Karena ini bukan berdasarkan gravitasinya. Kayak gitu ya. Jadi berkedip-kedip, sekarang sudah menyala lagi. Itu tandanya settingan yang tadi sudah tersimpan, sudah terhafalkan. Tinggal kita membuat espresso sesuai dengan target yang kita inginkan tadi. Oke, kalau teman-teman ingin lebih presisi lagi, teman-teman tuh bisa menggunakan kopi ya. Tinggal grinding, tinggal dosing, distribusi, leveling, tamping, masukkan ke group head, lalu lakukan pengaturan-pengaturan seperti yang sudah saya tunjukkan tadi, meskipun tidak menggunakan kopi ya. Tinggal ditambah aja dengan kopi. Oke. Nah, teman-teman, untuk kalian gitu ya yang ingin gampangannya kembali lagi ke versi pabrik, caranya sangat simpel ya. Tinggal dipencet ya, ditekan bersamaan antara tombol yang ada simbol uapnya ini dengan cangkir satu ya, singlenya ini. Tinggal ditekan barengan sampai nanti ada bunyi. Jadi tekan, tahan sampai ada bunyi. Itu tandanya settingannya kembali ke settingan pabrik. Nah, panduan-panduan yang saya sampaikan ini ada semua di buku manualnya. Jadi teman-teman juga bisa baca di situ ya. Oke, kita coba kembali ke settingan pabrik. Oke, tekan barengan ya antara yang simbol uap ini dengan yang single ini. Oke, 1 2 3. Nah, sampai ada bunyi bip kayak barusan. Itu tandanya mesin sudah kembali ke settingan pabrik. Meskipun mesin ini tidak besar gitu ya, mesin kecil, tapi cukup canggih karena dilengkapi dengan program yang saya tunjukkan barusan, sehingga pekerjaan kita menjadi lebih terbantu dan kita juga bisa ngulik-ngulik gitu ya, bisa berubah-ubah terutama di settingan waktu yang saya sudah tunjukkan. Oke, saya kira demikian untuk pengaturan volumetri control yang ada di mesin ini. Kita lanjut ke membuat espressonya. Oke, yuk kita bikin espressonya. Oke, teman-teman, sekarang saya akan melanjutkan brew espresso. Membuat kopi menggunakan mesin Almas ACM 6851. Saya juga akan menggunakan grinder yang dijual oleh Almas Indonesia. Jadi, ketika teman-teman ingin membeli unit mesin ini, sebenarnya bisa satu paket dengan grindernya, supaya harganya tentu saja lebih murah.
Bahkan teman-teman juga bisa memilih grinder-grinder yang lain yang juga dijual oleh Almas, yang nantinya untuk link pembeliannya akan saya cantumkan di deskripsi video ini. Nah, untuk barista tool gitu ya yang digunakan dalam proses pembuatan espresso kali ini, saya akan menggunakan temper yang lebih profesional. Jadi saya tidak gunakan temper plastik bawaannya ya. Saya gunakan temper yang ini juga dijual di Almas. Lalu kemudian saya akan gunakan, ini adalah distribution tool sama dari Almas juga, dan tamping mat dari Almas. Bahkan timbangannya saya juga gunakan dari Almas Indonesia. Untuk portafilter, saya gunakan portafilter bawaannya, yaitu portafilter yang standar. Ini yang lebih besar ya. Oke, ini yang diklaim untuk double espresso ya. Nah, untuk resepnya saya akan gunakan kopi sekitar 14 gram. Lalu kemudian yield ya, target hasil supaya mudah kali 2 saja ya. Jadi sekitar 28 dan waktunya 20-30 second. Atau bisa ikutin waktu yang sudah disetting di mesin ini. Ini kan bisa apa namanya volumetric control ya, single dan double, dan itu bisa disetting seperti yang sudah saya tunjukkan sebelumnya. Oke. Jadi saya akan gunakan 14 gram, lalu kemudian hasilnya kurang lebih kali 2 saja supaya lebih mudah. Nanti teman-teman bisa menambah atau mengurangi disesuaikan dengan kopi, yang penting tidak under, tidak over extraction. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Untuk workflow, sebelum saya grinding kopinya ya, saya perlu sampaikan ke teman-teman. Oke. Pertama ya, udah pasti mesin harus dihidupkan. Pastikan siap untuk dipakai sampai lampunya tidak berkedip-kedip, menyala terus-menerus seperti ini. Terus lakukan flushing ya di awal. Flush aja. Khawatir ada sisa-sisa kopi ya di group head ya, di ekstraksi sebelumnya. Ini namanya flushing. Oke, biarkan aja. Ya. Sampai selesai. Untuk flushingnya. Oke, sebentar lagi selesai. Sip. Sini. Lalu kemudian yang kedua, pastikan portafilter ini ya bersih dan kering sebelum dipakai. Bayangkan kalau misalnya filter basketnya ini basah, jadi ketika kita giling kopi ya ikut basah kopinya. Gitu teman-teman ya. Oke. Flushing, pastikan portafilter terutama filter basketnya dry and clean, baru kemudian kita grinding ya. Dosing ya, grinding itu menggiling, dosing itu memasukkan ke sini sesuai gramasi yang sudah kita target tadi. Lalu kemudian didistribusi dengan ini dan diratakan, baru ditemping dengan alat ini dengan tempernya. Kemudian clean portafilter ya before insert, baru lakukan ekstraksi. Seperti itu teman-teman ya. Yuk kita mulai. Saya akan tera dulu. Oke, kita akan giling. Timbang dulu sedikit lagi ya. Oke, sedikit lagi. Sip. Kalau udah cukup. Oke. Baru kita akan gunakan distribution tool yang ini. Letakkan sini nih. Sebelum ditemping aja udah kayak gini hasilnya, jadi cukup bagus. Baru kemudian kita akan lakukan tamping, tapi saran saya karena portafilter ini kapasitasnya tidak gede ya, tidak banyak, maka tampingnya soft aja. Jangan terlalu strong, tamping ya soft aja ya. Oke, good, segitu aja. Nah, ini sebelum kita masukkan ke group head mesin ya, biasakan untuk clean portafilter before insert. Oke. Saya siapin dulu. Ini nanti ketika saya masukkan ke group head langsung di brew ya, jangan berlama-lama. Begitu teman-teman. Sip. Ini saya masukin ke sini ya. Supaya tahu hasilnya. Oke, tera. Oke, teman-teman, kita lihat flow-nya. Oke.
Nah, itu dia hasilnya ya. Cakep ya, bareng ya hasilnya ya. Nah, untuk target waktu sesuai dengan settingan yang sudah dilakukan. Oke, nanti bisa disesuaikan dengan kopi yang teman-teman pakai. Selesai. Tuh, hasilnya cakep ya. Bagus. Ya, secara visual bagus. Oke, kita akan ambil. Ya, kita akan coba. Cakep. Oke. Karena ini panas, saya akan coba tapi nggak banyak-banyak. Sebentar dulu. Aromanya masih oke. Sebentar. Sip, bismillahirrahmanirrahim. Oke, coba lagi. Ini kalau di setir dengan sendok ya, itu lebih better. Masih balance, not bad lah untuk rasanya ya. Nanti teman-teman bisa ngulik lagi dengan setting waktu, targetnya mau berapa, disesuaikan dengan kopi yang teman-teman pakai. Supaya hasilnya secara visual bagus, kremanya cakep gitu ya. Lalu kemudian sensorinya ya, itu juga oke, juga ideal ya. Balance, flavornya dapet gitu ya. Terus wax-nya juga dapet, teksturnya oke ya, finishnya juga oke. Gitu teman-teman. Oke, nanti saya akan bikin lagi espresso gitu ya, tapi dengan menggunakan portafilter yang naked, yang unpressurized, supaya teman-teman bisa tahu gitu ya seberapa nih. Nah, dengan porta itu diharapkan gitu ya kemampuan kita terupgrade, karena kontrol ekstraksi ada di tangan kita dengan menggunakan portafilter tersebut. Teman-teman juga bisa beli di Almas Indonesia. Oke teman-teman, saat ini saya brew espresso kembali, namun dengan menggunakan portafilter yang sudah di-upgrade, yaitu naked portafilter yang teman-teman bisa beli di Almas Indonesia. Nah, resepnya saya gunakan 11 gram kopi ya, lalu kemudian yield atau target hasil kali 2 saja, dan untuk waktunya 22 detik atau disesuaikan dengan target waktu yang disetting di mesinnya. Seperti ini hasilnya. Ya, itu ya. Oke, masih bagus ya secara visual. Cakep. Ya, not bad lah. Ini akan saya gunakan untuk membuat cafe latte yang harapannya ada gambar, ada pola, ada artnya. Atau kita lebih mengenalnya dengan istilah latte art. Oke, teman-teman, saat ini saya akan melakukan steam susu untuk keperluan latte art menggunakan kopi yang sudah diekstraksi sebelumnya. Oke, pertama kita perlu tekan tombol yang ada simbol uapnya ini. Pastikan lampunya menyala terus-menerus seperti ini, itu tandanya siap dipakai. Oke, sebelum melakukan steaming, ini dibuka dulu tutupnya ya, karena ini cocok untuk klasik cappuccino. Sementara saat ini saya akan membuat cafe latte. Oke, kita buang dulu, sekalian mastiin siap tidaknya. Oke, ya, nah siap. Matikan knopnya ya, ditutup. Berikutnya kita tinggal memasukkan susu ke jug yang sudah disiapkan. Pastikan jugnya kosong dan bersih. Kalian bisa takar, timbang atau dikira-kira saja, sesuaikan dengan ukuran cangkir yang dipakai. Misalnya di sini saya menggunakan sekitar 210 ml supaya nantinya tidak banyak sisa susu ya di akhir setelah selesai pouring. Oke. Ini tidak terlalu panjang ya, agak pendek. Masuk dari sini, dari spout. Kira-kira seperti ini ya, pastiin ya terkontrol. Oke, nanti setelah knobnya dibuka ya, kontrol stretching, rolling dan heating. Stretching fungsinya untuk produksi busa, rolling untuk menyatukan antara busa dan susu. Nah, heating itu suhunya antara 55 sampai 65 derajat Celcius. Tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Oke, supaya visualnya bagus, rasanya masih enak ya. Kita mulai sekarang. Oke, stretching lakukan. Ya, tongkat uapnya tidak terlalu panjang ya. Dikontrol, kalau kurang turun jaknya. Nah, itu ada. Oke, untuk tekanan sih nggak ada masalah ya, cukup kuat mesin ini. Tidak terlalu santai gitu ya. Mesin ini dilengkapi dengan thermoblock heating system. Jadi kalau teman-teman misalnya kehilangan tekanan di tengah-tengah, nggak usah panik, lanjut aja.
mesin akan bekerja kembali dengan lebih baik. Ya, rolling, tinggal kita tunggu panasnya susu 5565, boleh dengan kepekaan tangan kita. Sudah, matikan. Ya, oke. Ini ambil, sini letakin, bersihin dulu. Oke, buang lagi uapnya. Oke, baru kemudian ini tape begini, ya kan? Dan kita akan puring ya, menggunakan kopi yang ini. Bentar. Hasilnya masih bagus ya, shiny, silky, glossy ya, tidak terlalu banyak gelembungan, tidak dry foam juga. Kita akan coba buat polanya atau gambarnya tinggi seperti ini ya, diving dan canvassing. Stop kalau sudah cukup, baru bikin dotnya. Oke, lagi satu lagi di sini, cut, finish. Ini pola yang sangat sederhana. Ini adalah tulip. Oke, saya letakkan ya di sini. Enjoy, tenang. Nanti kita masih akan buat latte art dengan pola-pola yang lain, akan mencoba kemampuan mesin ini. Oke, untuk ini adalah tulip latte art. Oke, saya akan lakukan steaming kembali. Kita buka dulu tutupnya. Lalu kemudian isi jug kita dengan susu. Boleh ditakar, ditimbang, atau dikira-kira saja. Yang penting jangan berlebihan supaya nanti sisa susunya tidak kebanyakan. Oke, sesuaikan dengan cangkir yang teman-teman pakai. Sebelum kita steaming, ya, pastikan mesin siap. Kalau ada air biar keluar dulu. Dan lihat tekanannya apakah sudah siap atau belum. Oke, sudah saya kira. Oke, ini tongkat uapnya nggak terlalu panjang ya. Kita masuk juga dari spot seperti ini, ya kan. Tahan ya. Lalu kemudian kita akan buka knopnya, stretching, rolling, dan heating. Kita mulai dari sekarang. Nah, itu ada bunyi desisan. Oke, itu terjadi stretching, produksi busa. Kalau kita lihat itu susu juga berputar dan berpusar, itu namanya rolling, supaya antara susu dan busanya itu menyatu satu sama lain. Tinggal panasnya susu tidak boleh terlalu dingin, tidak boleh terlalu panas ya. 55 sampai 65 supaya visual dan sensorinya bagus gitu. Oke. Sip, pastikan benar-benar berhenti ya, ambil, lap dulu, buang lagi. Oke, good. Ini hasilnya masih bagus ya, shiny, silky, glossy, nggak ada gelembungan-gelembungan, terus nggak dry foam. Kita akan coba tuang, ikutin, tinggi ya kalau mau diving dan canvassing. Sip. Kurang dekat begini, santai aja. Oke, ini adalah swan. Finish. Jadi deh. Jadi mesin ini masih cukup baik untuk membuat latte art ya. Ini hasilnya, enjoy. Swan ya, atau angsa. Oke, yuk lakukan steaming susu lagi untuk membuat latte art. Tadi tutupnya sudah dicopot. Sekarang kita masukkan susu ke jug kita. Jangan terlalu berlebihan ya. Usahakan, ini pas banget juga nih. Oke. Sebelum steaming seperti biasa. Oke, sekarang kita akan lakukan steaming. Posisinya harus pas dulu seperti ini kira-kira ya teman-teman. Ke sana ya. Kita akan buka knopnya. Oke, terjadi stretching, produksi busa. Ada bunyi ya, bunyi desisan, mirip kissing sound. Di saat yang sama susu juga berputar dan berpusar. Itu dinamakan rolling. Dan yang terakhir tinggal menunggu
panasnya susu ini ideal antara 55-65. Jangan terlalu dingin, jangan terlalu panas, karena visualnya akan rusak, rasanya juga kurang sweet, kurang creamy gitu ya. Jadi harus pas untuk panasnya susu ini. Oke, cek dengan kepekaan tangan. Kalau sudah, matikan koneknya. Ya, bersihkan dulu. Seperti biasa juga, buang uapnya. Ini kita tap. Masih bagus hasilnya, saya buang dikit karena mau dekoratif pattern. Oke, bismillah, semoga bisa. 1, 2, 3, diving dan canvassing. Sip, bikin dot di sini. Oke, 3 tulip. Kira-kira bikin apa? Diikutin saja. Oke, ke sini. Tambahin tulip-tulipan di sini. Sip. Dot sini. Tangan. Sip. Ya, sip. Ini susunya ya. Sip. Ini apa namanya? Ini adalah kelinci. Sertakan di sini. Enjoy. Ternyata bisa ya mesin Almas ini untuk membuat pola seperti ini. Perhatikan juga susunya. Tidak ada sisa ya. Karena ini dekoratif pattern. Enjoy. Cakep juga hasilnya untuk mesin ini ya. Oke teman-teman, demikian review sekaligus tutorial bagaimana cara memaksimalkan mesin kopi Almas ACM 6851 ini. Kesimpulannya, untuk mesin kopi di kelasnya, espresso mesin ini masih bisa diandalkan. Baik untuk keperluan brew espresso, bikin kopi, maupun untuk keperluan steam susu. Hasilnya tidak mengecewakan. Bahkan untuk mesin kecil seperti ini, boleh dibilang mesin ini cukup canggih karena dilengkapi dengan fitur program volumetric control untuk gitu ya, brew espresso baik yang single maupun yang double. Ini tentu saja akan memudahkan barista dalam melakukan pekerjaannya. Oke, kalau teman-teman tertarik dengan mesin ini, link pembelian akan saya cantumkan semuanya di deskripsi video ini. Teman-teman bisa menghubungi Almas Indonesia gitu ya, atau bisa berkunjung langsung ke kantornya mereka di Jakarta. Kalau teman-teman ingin melihat fisik mesinnya misalnya di daerah Depok, di Fulcaf juga ada. Saya kira demikian untuk review dan tutorial kali ini. Sampai jumpa di review-review saya yang lainnya. Oke, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Terima kasih.